Nyatanya Indonesia beragam suku bangsanya. Nyatanya intoleransi dan sering bentrok massa. Agama, ras, suku, beda warna kulit seakan jadi tameng yang berduri. Persatuan emangnya ada, kesadaran aja enggak pernah ada. Mari, mari tumbuh bersama, beda-beda tetap satu jua. Indonesia pastinya bisa, Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, yuk kita kenalan sama arti dari kata toleransi itu sendiri. Dalam konteks kita kali ini, toleransi itu artinya membolehkan dan menghargai orang lain yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Untuk membangun toleransi antar umat beragama, maka dapat dilakukan dialog antar umat beragama. Ada 4 prinsip penting agar dialog antar umat beragama ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, ada prinsip manunggaling kawula Gusti atau menyatunya hamba dengan Tuhan. Artinya, ikatan kasih yang terjalin antara kita manusia dengan pencipta kita, Tuhan Allah. Yang kedua, prinsip kesadaran diri kita bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, sesuai dengan gambaran dan rupa Allah sendiri, di mana akhir perjalanan hidup kita adalah persatuan jiwa kita dengan Allah itu sendiri. Yang ketiga, prinsip harmoni dengan alam semesta. Artinya, kita sebagai sesama umat beragama harus mencintai dan merawat alam yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah prinsip spiritualitas dialogal, yang artinya spiritualitas yang menciptakan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Secara sederhana, prinsip ini mengajarkan kita untuk menguatkan iman kita sambil tetap membuka hati kita untuk sharing dengan umat beragama lain. Setelah kita bisa menerapkan 4 prinsip tersebut dengan baik, maka kita akan mendapatkan 3 manfaat berikut ini. Manfaat pertama dari dialog antar umat beragama adalah memperdalam iman kita. Karena dengan dialog ini kita akan semakin mengenal dan menghargai dengan landasan kebenaran tanpa dipengaruhi sikap dan perilaku kelompok ekstrim. Yang kedua, manfaatnya yaitu menjernihkan iman kita. Kita sebagai umat beragama meninggalkan masa lalu dan membuka lembaran hidup kita yang baru. Kita saling mengampuni dan memaafkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah memperluas iman kita. Dengan saling berdialog, maka bisa menghilangkan segala praduga yang sudah mengakar. Dan kita, sesama umat beragama, akan menjadi semakin open-minded dan semakin akrab. Setelah kita membahas mengenai toleransi dan dialog antar umat beragama, adapun bentuk-bentuk dari dialog antar umat beragama ini, yang pertama yaitu membuat pengelompokan, yang kedua ada dialog bertingkat, dan yang ketiga itulah perbedaan dari interpretasi teks suci. Baik, kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu pengelompokan. Nah, dalam pengelompokan ini tujuannya adalah untuk menyatukan berbagai macam bentuk yang ada. Jadi di sini itu akan dibentuk satu tema. Tema ini digunakan untuk menentukan apa sih dialog yang terjadi. Biasanya dalam pengelompokan ini bisa dilakukan dengan cara mengkategorikan dialog antar umat beragama. Yang misalnya saja ini tuh dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan pada pusatnya atau sentrisnya. Dan selanjutnya pengelompokan ini juga bisa dilakukan dengan cara melihat atau membagi mereka berdasarkan pandangan-pandangan yang ada. Misalnya eksklusivisme, chauvinisme, ataupun pluralisme. Lalu pembahasan yang kedua itu dialog bertingkat. Seperti namanya, dialog bertingkat adalah sebuah dialog terlihat berdasarkan tingkatan-tingkatan yang ada. Adapun dialog ini terdiri dari tingkatan yang rendah sampai tingkatan yang tinggi. Tingkatan yang paling rendah adalah dialog kehidupan sehari-hari. Jadi pada tingkatan ini, orang-orang itu berdialog antar umat beragama di mana itu berdasarkan aktivitas mereka sehari-hari, baik dalam belajar, bermasyarakat, maupun dalam berkeluarga. Lalu tingkatan yang kedua adalah dialog melakukan pekerjaan sosial. Nah, misalnya ini adalah beberapa umat agama yang saling tolong-menolong dalam membantu korban bencana, misalnya banjir, ataupun ada bencana tanah longsor, ataupun ada suatu agama yang dimana dia itu mengalami musibah, agama lain itu akan ikut membantunya. Mereka melakukan dialog, itulah dialog terjadi dalam pekerjaan sosial. Tingkatan yang berikutnya adalah dialog pengalaman keagamaan. Pada tingkatan ini, biasanya orang itu akan melakukan penghayatan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam agamanya masing-masing. Mereka akan berusaha saling tukar pikiran dan akan menggabung dan akan mendiskusikannya bagaimanakah, apakah maksud nilai tersebut dan akan didiskusikan secara bersama-sama. Dan adapun tingkatan yang paling
paling tinggi dalam pengelompokan inilah dialog pandangan teologis. Di sini para ahli agama akan berkumpul, mereka itu akan saling berdiskusi mengenai hal-hal yang menyangkut teori teologis atau menyangkut ketuhanan itu sendiri. Jadi ini tingkatan yang paling tinggi yang memang tidak semua orang bisa untuk melakukannya, namun memiliki efek yang sangat besar. Selanjutnya akan kita bahas adalah perbedaan interpretasi. Tentunya dalam suatu dialog antar umat beragama pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan dari persepsi-persepsi mengenai pandangan mereka. Jadi dalam hal ini kita harus mampu untuk memahami adanya perbedaan dalam penafsiran atau dalam interpretasi kitab suci yang ada. Kita tidak bisa menyalahkan atau membenarkan suatu kitab suci karena itu memiliki pahamnya mereka masing-masing. Kita hanya bisa untuk mendiskusikannya saja. Selain kita mengakui ada perbedaan, kita juga harus menghargai adanya perbedaan antar kitab suci ini. Karena ketika ada orang memiliki perbedaan kitab suci, kita memiliki perbedaan kitab suci, maka dia menimbulkan suatu hal yang berbeda yang menimbulkan keindahan. Yang terakhir, dalam berdialog agama, karena ada perbedaan interpretasi ini, kita harus mampu berdebat dengan cerdas. Maksud dari berdebat yang cerdas ini adalah menghindari adanya debat kusir. Debat kusir itulah debat tidak ada ujungnya, akan selalu saling menyalahkan atau akan selalu saling memunculkan suatu masalah-masalah baru. Jadi kita harus mampu untuk berpikir cerdas, kita harus berdebat cerdas, mengakui dan menghargai hak suara dari orang lain. Selanjutnya, dalam melakukan dialog antar umat beragama, setiap peserta dialog diwajibkan memiliki sikap-sikap. Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh peserta dialog. Yang pertama, setiap peserta harus memberikan perhatian penuh terhadap apa yang sedang didialogkan. Yang kedua, setiap peserta harus menghargai setiap pendapat orang lain. Dan yang ketiga, setiap peserta harus memiliki disiplin untuk mematuhi setiap peraturan dialog. Hambatan yang sering ditemui dalam berdialog. Yang pertama, adanya latar belakang yang berbeda akan mempersulit dalam proses berdialog. Yang kedua, adanya prasangka negatif yang akan mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan bersama. Setiap peserta dialog diharapkan memiliki pedoman dalam melakukan dialog antar umat beragama. Pedoman yang dapat dilakukan oleh para peserta dialog. Yang pertama, setiap peserta harus menyadari bahwa kita punya dasar pijak yang sama, yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita satu bangsa dan satu negara, sehingga kita harus saling mementingkan kepentingan bersama. Bukan hanya sekedar berdialog antar umat beragama, namun setiap umat beragama hendaknya bisa saling bekerja sama. Kerjasama antar umat beragama memiliki arti adanya sikap toleransi, menghargai dan menghormati satu sama lain walaupun mereka berbeda agama, namun tetap satu dalam menjalankan kehidupan beragamanya. Hal itu akan menimbulkan sikap multikulturatif kolaboratif yang artinya mengatasi setiap masalah akibat perbedaan etnis, budaya, suku, dan lain-lainnya. Banyak sekali bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh para umat beragama. Yang pertama adalah perbaikan moral. Setiap ajaran baik dari setiap agama bisa untuk saling berbagi sehingga setiap ajaran baik itu bisa diterapkan oleh semua umat beragama. Yang kedua adalah penegakan keadilan. Setiap umat beragama pastinya diusahakan untuk bisa mengatasi adanya diskriminasi. Yang ketiga adalah peningkatan taraf hidup. Hal itu bisa terjadi jika setiap umat beragama bisa bekerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Terdapat 5 langkah konkret untuk menunjang kerjasama dan toleransi antar umat beragama. Yang pertama, memperbaiki paradigma hidup keagamaan, yaitu dengan menyingkirkan pandangan negatif akan agama lain dan mulai untuk membenahi diri kita sendiri. Mengingat diri kita akan menjadi cerminan identitas agama bagi orang lain. Yang kedua adalah membela kaum lemah. Dengan kita membela kaum yang membutuhkan pertolongan, maka orang yang ditolong dapat merasakan kebesaran kuasa Tuhan sekaligus merupakan tindakan yang mulia untuk menolong sesama umat manusia. Yang ketiga adalah menghadirkan suasana surga. Suasana surga seperti tentram, damai, aman, sejahtera dapat hadir oleh perilaku umat beragama yang saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, menjadi pelopor kebaikan akhlak, yaitu mulai beraksi melakukan aksi kebaikan, terutama dalam hidup antar umat beragama, dapat memberikan sosok teladan bagi yang lain. Yang kelima, bekerja sama memberantas kejahatan. Jika dipandang dari sudut pandang agama, korupsi, kolusi, nepotisme merupakan tindakan yang berdosa. Oleh karena itu, hadirnya umat beragama akan menimbulkan aksi kerjasama untuk memberantas kejahatan.
Hasil dari toleransi. Yang pertama adalah keberimanan secara konsentris dan sosiologis. Konsentris adalah hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan sosiologis adalah hubungan antar manusia. Dalam artian lain, toleransi itu adalah hasil dari iman kepada Tuhan yang kemudian menjalar kepada perbuatan baik kepada sosial atau antar umat manusia. Yang kedua adalah kerjasama antar umat beragama. Ketika kita bisa menghargai keberadaan yang lain, ada sikap sadar, ada pengakuan tentang agama lain, maka akan hadir kerjasama antar umat beragama. Yang ketiga adalah moral yang lebih baik. Kerjasama masyarakat beragama di Indonesia akan menyebabkan persatuan. Mereka akan berpedoman pada agamanya masing-masing untuk membuat kebaikan. Kemudian, dari sinilah akan timbul persatuan dalam menyelesaikan permasalahan. Yang keempat adalah kepedulian. Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial, seperti poin nomor 1 yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu keberimanan secara sosiologis. Dalam artian lain, menumbuhkan aksi kepedulian antar satu dengan yang lain. Nah teman-teman, setelah kalian mengetahui berbagai hal mengenai toleransi, kali ini aku akan membahas kasus-kasus yang terkait dengan peristiwa toleransi dan intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama-tama kita mulai dari peristiwa intoleransi terlebih dahulu. Jadi pertama ada siswi non-muslim di SMKN 2 Padang diwajibkan untuk memakai jilbab. Jadi kronologinya, saat itu tersebar video viral yang perlihatkan seorang ibu yang bertanya kepada pihak sekolah, mengapa putri saya yang tidak beragama Islam harus menggunakan jilbab saat berada di sekolah. Kemudian pihak sekolah pun menjawab bahwa guru-guru di SMKN 2 Padang tersebut merasa janggal atau tidak terbiasa melihat siswi yang tidak menggunakan jilbab saat belajar di sekolah. Kemudian peristiwa yang kedua, seorang warga non-muslim diusir dari sebuah desa di Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta itu terdapat sebuah desa atau dusun yang bernama Dusun Karet, yang mana warga-warganya itu bersepakat bahwa mereka tidak akan menerima warga non-muslim untuk tinggal di desa atau Dusun Karet tersebut. Dan suatu ketika datanglah Bapak Albertus Januardi ingin tinggal di desa tersebut, dan tentunya ia ditolak. Ia pun mempermasalahkan hal tersebut dan akhirnya permasalahan itu pun ditindaklanjuti, bahkan hingga pimpinan dari desa tersebut dan pimpinan daerah setempat itu bertemu, berunding, berbincang-bincang, dan akhirnya kesepakatan itu pun dihapuskan dan kini di desa atau dusun karet tersebut sudah boleh tinggal warga-warga non-muslim di sana. Kemudian peristiwa yang ketiga itu adalah peristiwa-peristiwa intoleransi yang terjadi di Bantul, Yogyakarta. Nah, kenapa peristiwa-peristiwa? Karena di Bantul ini sering sekali terjadi peristiwa intoleransi, tapi kita akan membahas 5 di antaranya. Pertama, pada tanggal 7 Desember 2016, Forum Ukhuwah Islamiyah atau FUI itu memprotes Universitas Kristen Duta Wacana atau UKDW di Yogyakarta, terutama pada bagian admisi dan humasnya, karena saat itu mereka memasang poster penerimaan siswa baru dengan menggunakan modal seorang mahasiswi yang berhijab. Jadi mereka protes karena itu Universitas Kristen tapi menggunakan model mahasiswi yang berhijab. Kemudian pada bulan Januari 2017, sejumlah warga menolak camat Pajangan yaitu Bapak Julius Soeharto karena beliau itu tidak memeluk agama muslim, padahal beliau sendiri sudah dilantik oleh Bapak Suharsono yang merupakan bupati dari Bantul. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2018, sejumlah ormas Islam itu menolak kegiatan bakti sosial paroki Santo Paulus yang diadakan di tengah-tengah masyarakat, dikarenakan mereka berpikir itu merupakan wujud kristenisasi. Maka dari itu, kegiatan bakti sosial dalam rangka peringatan 32 tahun berdirinya Gereja Santo Paulus itu tidak boleh dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat dan hanya boleh dilaksanakan di area gereja saja. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2018, penyerangan umat
dan pastor di gereja Santa Lidwina dilakukan oleh seseorang. Akibatnya 2 umat dan 1 pastor tersebut pun mengalami luka-luka akibat dari sabetan pedang pelaku tersebut. Kemudian yang kelima yaitu pada tanggal 17 Desember 2018, warga di Kota Gede, Yogyakarta itu menolak pepasangan nisan salib di sebuah kuburan, sehingga nisan salib milik almarhum Albertus Slamet Sugihardi itu bagian atasnya dipotong oleh warga tersebut. Bahkan warga tersebut juga menolak adanya doa di daerah pemakaman jenazah dan juga di rumah keluarga jenazah. Nah teman-teman, itulah peristiwa-peristiwa intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia. Cukup mengkhawatirkan, bukan? Setelah kita membahas mengenai peristiwa-peristiwa intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia, sekarang kita akan membahas peristiwa-peristiwa toleransi yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama, ibadah, nyepi, dan sholat gerhana matahari. Jadi, kala itu pada tanggal 9 Maret 2015, umat Hindu dan juga Muslim di Bali merayakan peringatan pada satu hari yang sama di tempat yang sama dengan hikmat dan tertib tanpa adanya gangguan dan provokasi. Jadi pada tanggal tersebut 2 hari peringatan yang sama yaitu nyepi dan juga gerhana matahari itu terjadi bersamaan, sehingga setelah umat Hindu selesai merayakan ibadah nyepi dengan hening, mereka bergantian dengan umat Muslim yang ingin menunaikan sholat sunnah gerhana matahari. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu pemuda Buddha dan Katolik ikut membantu merayakan perayaan Ramadan di sebuah pesantren. Jadi saat itu kurang lebih 40 mahasiswa di Malang itu ikut membantu perayaan Ramadan di sebuah pesantren yang di Malang juga. Selain berkontribusi untuk menjadi panitia, menyiapkan acara dan juga menyiapkan keperluan-keperluan yang dibutuhkan, mereka juga bahkan berpuasa bersama dan juga ikut buka bersama. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2016, rakyat-rakyat warga-warga Muslim di Pamekasan, Jawa Timur itu berbondong-bondong menuju Vihara Avalokitesvara untuk mengawal perayaan kirap laut tersebut, karena pada saat itu sangat ramai pengunjung yang datang dari luar pulau untuk merayakan kirap laut di Vihara Avalokitesvara itu. Bahkan 40 orang itu yang beragama Muslim berjaga-jaga saat perayaan itu sedang berlangsung, dan sisanya menjaga kendaraan-kendaraan bermotor yang dibawa oleh para umat-umat Buddha yang sedang merayakan kirap laut tersebut. Kemudian berbuka puasa bersama. Mungkin ini sudah terdengar mainstream ya teman-teman, tapi berbuka puasa yang terjadi sejak 15 Juni 2016 ini berada di Bogor, di salah satu vihara di Bogor yaitu Vihara Danagun. Jadi buka bersama di sini tuh bukan cuma antar sesama umat teman-teman, tapi pimpinan-pimpinan agamanya seperti biksu dan ulama pun, bahkan muspida yaitu musyawarah pimpinan daerah kota Bogor, Jawa Barat juga ikut untuk buka bersama di Vihara Danagun ini. Kemudian merayakan tradisi Talin. Jadi tradisi Talin itu apa sih? Tradisi Talin adalah tradisi di mana kamu memberikan barang-barang yang kamu sayangi kepada sesama kamu yang sedang merayakan sebuah perayaan. Nah, tradisinya itu berasal dari lama Holot dan sudah berlangsung selama ratusan tahun. Dan di hari yang sama, umat Islam, umat Hindu, umat Buddha, umat Katolik, umat Kristen dan Konghucu itu berkumpul di alun-alun NTT, tepatnya di Flores Timur, untuk memberikan atau merayakan tradisi Talin ini dan dengan memberikan barang-barang yang mereka sayangi kepada sesama mereka, dan untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap gereja sedang dalam pembangunan. Bahkan mereka itu memberikan barang-barang kehidupan sehari-hari seperti itu kepada teman-teman dalam gereja dalam pemrosesan pengembangan gereja tersebut. Nah teman-teman, itulah contoh-contoh peristiwa toleransi yang pernah terjadi di Indonesia. Sungguh indah bukan? Nah teman-teman, setelah mengetahui peristiwa toleransi, peristiwa intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia, muncul suatu pertanyaan. Mengapa sikap toleransi antar umat beragama itu penting? Jadi jawabannya adalah karena dengan adanya sikap toleransi yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia yang mana agamanya itu berbeda-beda, yaitu ada Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu, maka persatuan dan kesatuan
NKRI dapat tetap terjaga karena terminimalisirkannya konflik antar umat beragama, yang mana persatuan dan kesatuan NKRI ini mengacu pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Selain itu, dalam memiliki sikap toleransi pun kita berarti menerapkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita itu berarti ikut menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan agama yang ada pada setiap warga dan bertoleransi serta menerima perbedaan yang ada dari setiap warga yang berbeda agamanya dengan kita, sehingga kehidupan beragama di Indonesia pun jadi jauh lebih tenang, damai, dan lebih baik. Dan karena teman-teman sudah mengetahui bahwa sikap toleransi itu penting untuk dimiliki, maka sekarang aku akan memberitahukan bagaimana cara-cara untuk menumbuhkan sikap toleransi dalam diri. Pertama, menghargai dan menghormati perbedaan. Kita tentunya tahu bahwa setiap orang itu pasti memiliki perbedaan atau berbeda. Maka dari itu yang bisa kita lakukan adalah menghargai dan menghormati perbedaan yang ada tersebut. Kemudian yang kedua, menghindari pergunjingan. Mengapa menghindari pergunjingan? Karena jika teman-teman bergunjing atau bergosip, maka hasil gosip atau guncingan tersebut tidak akan berhenti di situ saja teman-teman, tapi akan menyebar dan terus menyebar, yang berarti sama saja jika teman-teman bergunjing soal agama, teman-teman itu seperti menyebarkan kebencian atau hal negatif mengenai suatu agama, yang mana hal itu bisa menimbulkan perpecahan. Kemudian menumbuhkan sikap tenggang rasa. Jadi sikap tenggang rasa itu maksudnya adalah peduli, berempati kepada orang lain. Jadi jika teman-teman memiliki rasa peduli, rasa empati kepada umat yang berbeda agama, maka teman-teman itu bisa memperkuat hubungan antara umat beragama, yang mana hal ini juga bisa meminimalisirkan perpecahan seperti jika teman-teman menghindari pergunjingan. Kemudian yaitu tidak memaksakan kehendak, karena kita ini tidak hidup sendirian teman-teman, tapi kita ini hidup bernegara. Maka dari itu kita perlu menaruh kepentingan bersama itu di atas kepentingan pribadi kita sendiri. Kemudian berbicara dengan santun. Sudah menjadi rahasia umum jika berbicara dengan santun itu akan lebih enak didengar daripada berbicara dengan suka-suka atau kasar. Karena jika teman-teman berbicara dengan kasar, teman-teman bisa saja menimbulkan kesalahpahaman yang sebenarnya teman-teman tidak bermaksud seperti itu. Maka dari itu, untuk menumbuhkan sikap toleransi, teman-teman perlu memperhatikan saat teman-teman berbicara itu dengan santun. Kemudian yang terakhir yaitu menghargai hak pribadi orang lain. Selayaknya kita ingin hak pribadi kita dihargai, maka seperti itu pula kita harus menghargai hak milik orang lain teman-teman. Jadi seperti itu cara-cara untuk menumbuhkan sikap toleransi dalam diri. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Absolut, Pak. Tidak ikut di otonomi daerah kan. Segala sesuatu termasuk juga misalnya perbedaan agama. Negara Indonesia itu milik seluruh rakyat Indonesia. Indonesia tidak hanya terdiri dari satu suku, satu ras, satu budaya, ataupun satu agama. Tetapi Indonesia itu beragam. Jadi, Indonesia bukan hanya milik aku ataupun hanya milik kamu. Artinya kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Menghirup udara yang sama. Berpijak pada tanah yang sama. Meminum air dari sumber yang sama. Maka, tidak ada kata kamu lebih baik daripada aku, Ataupun aku yang lebih baik daripada kamu. kalau kamu punya pemikiran, aku pun punya pemikiran. Kalau kamu punya pendapat, ya aku juga punya pendapat. Kalau kamu ingin dihormati dan dihargai, ya aku juga mau dihormati dan dihargai. Apa? Peringkat? Peringkat apa? Sejak kapan ada urutan peringkat agama di Indonesia? Apa? Kapan penentuan peringkat agama itu ada? Apa jangan-jangan kamu kalian nentuin sendiri? Kalau kamu masih belum bisa menerima agama lain, coba sadar. Indonesia saja mengakui 6 agama. Kamu kira Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu itu tidak diakui secara resmi sama negara?
Coba kamu buka itu Undang-Undang PMPS pasal 1 nomor 1 tahun 1965. Negara saja mengakui. Terus, kamu mau menghilangkan? Sudahlah, cukup. Sampai kapan masih mau saling membenarkan diri? Apa yang aku pilih, yaitu urusan aku. Apa yang kamu pilih, yaitu urusan kamu. Jadi, kita nggak berhak menghakimi satu sama lain. Tetapi kita hanya perlu menghargai dan menghormati pilihan orang lain. Peringkat agama, tidak ada yang namanya peringkat agama. Jumlah penganut itu tidak bisa kamu jadikan patokan untuk menentukan mana yang lebih baik. Semua agama itu sama. Sama-sama mengajarkan kebaikan. Agama tidak pernah salah, tetapi ego manusia yang salah. Maka dari itu, mulai sekarang, Bijaklah dan berpikir dewasa. Minimalisirkan perpecahan tumbuhkan sikap toleransi demi terwujudnya Kehidupan beragama di Indonesia yang lebih baik.